Bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Jadi kemarin pada tanggal 18 saya belum sempat untuk update ya, karena memang saya ada beberapa kegiatan lain ya di luar aktivitas trading. Jadi saya hanya sempat melakukan update untuk JTSC aja. Nah, kalau untuk hari ini saya akan melakukan update kembali untuk pergerakan dari XAUUSD. Kemudian saya juga akan membuat video update untuk Euro USD, kemudian GBP USD, dan juga satu lagi USD JPY. Nah, itu akan kita bahas semua mengenai si DXY ini juga. Tapi untuk DXY nantinya akan saya lebih fokuskan untuk banyak bahas di XAUUSD ini supaya video-video yang lain itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau misalkan kalian mau menonton mengenai analisa DXY, nanti kalian bisa klik di video XAUUSD yang diupdate ini, karena kita akan membahas cukup banyak ya mengenai DXY di video ini ketimbang di video update Euro USD, GBP USD, atau di USD JPY itu sendiri. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai XAUUSD. Jadi XAUUSD itu kemarin kita ada bahas juga pada update tanggal 17 ya. Pada 17 kemarin kan harga itu masih kurang lebih di harga 1770 kalau kita lihat di sini ya. 1770, kemudian dia sempat dites kembali ya. Kalau kita perhatikan ini, kita pakai time frame yang agak besar dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk yang tanggal 17 itu dia sempat menyentuh area 1755 ya, dari 1770 ke 1775, kemudian dia lanjut naik ke atas. Jadi kita bahas kemarin itu kalau dia break dari 1768 itu kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan harga ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, dia sempat naik di tanggal 18 kemarin ke 1768 kembali nih kalau kita lihat di sini ya, untuk retest sebelum dia lanjut untuk turun ke bawah lagi ya. Turun ke bawah ini berarti dia turun ke 1750. Nah, 1750 ini ada support yang pernah saya bahas juga di channel Telegram Juno Trading ID. Kemudian kalau kita lihat lagi di 1743 itu juga ada support ya. Support ini akan kita gunakan untuk menahan dari pergerakan harga tersebut. Ini dari time frame 4 jam. Kemudian kita pindah dulu ke time frame yang besar ya. Kita lihat ke time frame daily sama weekly. Oke, kita lihat dulu di weekly-nya. Nah, kalau untuk di weekly memang kemarin itu pada bulan September ya, kurang lebih di tanggal 26 September sampai kurang lebih 31 Oktober itu dia sempat mencapai low dia yang cukup rendah di 1616 ya. 1616 di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi memang untuk high yang sebelumnya, intinya kan kalau kita lihat di sini ya untuk weekly ya. Untuk weekly dia turun begini, dia turun lagi, terus dia turun, naik lagi, turun. Nah, di sini dia swing high yang baru. Kemudian dia turun. Di sini double top, kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, dari sini sebenarnya secara weekly dia udah break dari high yang sebelumnya gitu. Dia break dari high sebelumnya, kemudian membentuk double top, lalu melakukan kenaikan. Kalau kita perhatikan memang kalau untuk support di sini untuk weekly-nya itu di 1616 ya, poin 47. Ya, ini bertepatan juga dengan area yang cukup padat di area sini. Kemudian kalau kita lihat lagi resisten weekly selanjutnya itu sebenarnya di 1802 ya. Ini untuk resisten weekly 1802 itu juga udah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kalau untuk support terdekat saat ini untuk weekly-nya itu ada di level harga 16 ya. Kalau kita lihat di sini itu kurang lebih 1696. Ini untuk support terdekat dia untuk weekly. Jadi kenapa kita bilang ini untuk support terdekat weekly ya, karena memang ini kalau kita perhatikan adalah area dari si breakout ini. Area breakout yang ini satu, sama ini sebagai tahanan dia gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi secara trend itu dia di sini kan dia downtrend. Nah, begitu dia udah breakout dari area tersebut, dari area ini, dari high yang ini, itu dia sudah berganti nih struktur harganya jadi uptrend, tapi dia belum retest ke bawah lagi. Nah, kalau kita lihat lagi di daily-nya, kalau di daily sendiri dia juga udah break dari swing high yang sebelumnya ya di sini ya. Nah, kalau di daily sendiri kita akan lihat lebih jelas nih untuk area support dekat dia itu bertepatan dengan area breakout yang ada di sini ya. Di 1728 sampai 1730, berarti ini bisa jadi area buy zone juga nih. Kita bisa pantau area ini untuk dijadikan sebagai buy zone-nya kita. Ya, buy zone-nya itu artinya ini bisa jadikan area untuk membeli.
ya, sorry, 1727 ya sampai 1730, pokoknya antara range area tersebut. Nah, ini juga ada order block sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada order block juga di 1722 ya, 1722 sampai 1703. Ini order block weekly, ini order blocknya di daily, kemudian di bawah juga ada order block. Jadi biasanya kalau ada order block ini bisa dijadikan sebagai area demand juga. Ya, jadi ini untuk area support, kemudian ada area order block atau bisa disebut sebagai area demand. Nah, di 1703 sampai 1722 kita tandain dulu. Oke, ini untuk area order block pertama itu sebagai area demand untuk daily-nya ya. Kemudian ini untuk yang kedua di daily zone ya. Oke, ini kita bahas mengenai pergerakan dari si daily dan weekly-nya. Ya, kalau kita perhatikan memang secara daily dan weekly itu dia mau koreksi dulu ke bawah, kemudian kita coba untuk tarik di daily-nya, tarik si Fibonacci ini ya. Itu untuk area 50-60 itu kurang lebih di 1701 sampai 1681 ya, atau 1680. Jadi memang kalau kita mau buy ya itu sebenarnya paling safety itu di area ini. Yang paling safety itu di area 1680 untuk masuk swing buy sampai 1667. Di antara ini untuk areanya. Untuk dia masa-masa pullback-nya dia. Karena ini juga bertepatan dengan low-nya dia di 161.8 ini. Nah, ini kita bisa tandain sebagai warna hijau kalau di sini ya, karena ini memang menurut saya ini area yang cukup safety. Tapi ini masih butuh konfirmasi. Jadi area-area yang kita bahas di sini itu masih butuh konfirmasi tambahan pada saat harga sudah menyentuh area tersebut gitu. Jadi belum tentu kalian bisa langsung ambil order di area sini gitu. Nah, kemudian ini kan udah kita bahas mengenai daily-nya. Ya, daily-nya memang dia sudah break dari height yang sebelumnya di sini. Kita tandain untuk height-nya dia itu warna orange aja. Sorry, kita kasih warna apa di sini? Kita kasih warna merah ya. Warna merah di sini untuk menandain bahwa ini adalah height-nya dia yang di breakout oleh si harga tersebut gitu. Jadi ini bisa jadi patokan juga. Height-nya ini kurang lebih bertepatan dengan Fibo 38.2 ya, atau di 1721 sampai 1726. Nah, kemudian kalau untuk saat ini memang harga itu cenderung tertahan di 1746 atau di Fibo 23.6. Nah, untuk resisten weekly ya, kalau untuk resisten weekly sendiri tetap sama di 1802 karena ini bertepatan dengan height yang sebelumnya. Ini juga udah pernah kita bahas juga. Oke, kalau udah begitu ini kita tahu nih, kita udah bahas mengenai daily-nya. Jadi kalau daily misalkan dia lanjut lagi, ya misalkan dia turun ke sini 1703 lanjut, dia begitu dia bisa break dari sini 1786. Ya, dia akan menghadapin 1802 kembali. Ya, 1802 di break, maka dia akan lanjut ke sini. Ya, ke harga 1866 ya, 1866 itu ada di sini ya. Ini resisten dari si daily day juga kalau kita perhatikan di situ. Kita akan membahas lagi untuk misalkan dia penurunan. Nah, tapi kalau untuk penurunan ini memang kalau kita perhatikan masih agak jauh ya, karena kalau penurunan itu minimal dia harus bisa break lagi, turun dari si trendline atau masuk ke dalam trendline ini kembali ya, turun ke bawah lagi, yaitu kurang lebih di harga 1637. Tapi kita akan bisa mengindikasi penurunan ini kalau misalkan dia itu berhasil break dari mana? Berhasil break dari 1667 ini, karena ini merupakan low terakhir dia untuk meneruskan pergerakan harga untuk naik ke atas lagi gitu. Nah, ini bisa diindikasi kalau dia break dari 1667 kembali. Tapi kita udah bisa untuk indikasi awal itu kita lihat lagi ke mapping 4 jam ya. Untuk indikasi awal itu kalau dia mau reversal kembali ke bawah itu dengan ditandain dia break dari mana? Dari sini, dari 1755. Jadi kalau selama dia nge-break dari 175 selama dia nge-break out ya, atau break ke atas lagi dari 1755 ini, itu indikasinya dia itu masih meneruskan atau berputar kembali ke bawah, reversal dengan target harga yang terdekat itu 1731 sampai 1725. Nah, ini yang pertama. Ini target koreksinya dia kalau di 4 jam. Kemudian kalau kita lihat lagi target penurunan dia lagi itu ada di 1715 sampai 1705.
Nah, tapi kalau saya lihat sih memang untuk waktu dekat nanti Senin ya, kurang lebih kalau dia masih mulai turun, ini kan dia udah break juga dari 1755 dari low dia sebelumnya. Ya, kalau kita lihat lagi, kalau dia masih mulai turun, itu dia akan lanjut lagi retest ke 1755 kembali, kemudian lanjut ke 1725 sampai 1730. Nah, ini bisa jadi area short buy-nya kita juga untuk target koreksi yang kita tandai ini gitu. Nah, kemudian harganya itu dinyatakan kembali naik ya, dinyatakan kembali naik, itu dia begitu bisa break dari mana, dari 1755 dan bisa break dari 1768. Nah, di sini di 4 jam memang dia punya pola yang cukup unik, yaitu kita lihat di sini pola head and shoulder ya. Ini shouldernya, kemudian ini headnya, kemudian ini ada shouldernya lagi. Nah, ini dari break nih shouldernya dia. Nah, ini pola di 4 jam ya kalau kita perhatikan ya. Ini pola 4 jam untuk head and shouldernya. Nah, ini makanya kalau saya lihat sih memang dia akan melanjutkan penurunan gitu. Karena ini udah di breakout juga untuk pola tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain untuk XOUSD di pola 4 jam ini, ya kalian boleh komen juga di kolom komentar YouTube saya. Ya kalau misalkan saya salah dalam menyimpulkan pola ini juga kalian boleh komen ya, nggak apa-apa. Nah, kalau dari pola ini terjadi ya atau terbentuk, maka kalau kita lihat sih ya, kalau saya perhatikan targetnya itu kurang lebih memang 1731 sampai 1725. Paling rendahnya itu 1715 penurunan dia. Coba kita ukur secara manual di sini mengenai pola ini. Kita ambil headnya, kemudian kita ambil dari area breakout-nya dia. Nah, kalau untuk area breakout dia memang kita ukur ya dari sini ya. Dari breakout dia kan 1755 di sini. Nah, kalau kita ukur ya kita ambil dari sini. Itu kurang lebih targetnya 1725, 1731 untuk penurunan dia. Nah, di tanggal 17 kemarin saya juga udah bilang, kalau misalkan dia break dari 1768, ya itu kan harga cenderung sideways kalau kita perhatikan kemarin. Dia sideways di mana? Di sisi sideways-nya. Nah, dia sideways di sini, tapi begitu dia breakout 1768, dia akan melanjutkan penurunan. Nah, ternyata dia membentuk shoulder sebelah kanan sebelah sini sebelum dia lanjut untuk turun ke bawah lagi. Itu. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ya, memang 1755 itu sebagai penentu dia melanjut turun atau dia mau melakukan kenaikan kembali gitu. Karena sini ada swing headnya juga, jadi dia minimal juga harus bisa break dari 1768 kembali agar dia bisa break dari swing head yang di sini gitu. Kalau ini sih saya lihat dia masih mau melanjutkan penurunan ya. Nah, kemudian kalau dari segi DXY itu sendiri ya, kalau kita perhatikan DXY-nya ini dia cenderung untuk mau naik kembali ke atas. Ya, di sini di time frame 1 jam dia itu ada minor trend juga di sini. Kemudian sini ada pola W ya atau reversal pattern. Nah, ini dia bertahan di area supportnya 106.3 kembali. Nah, jadi untuk saat ini resisten dari si DXY itu ada di 107.14 sampai 107.26. Ini untuk si DXY itu sendiri. Nah, di sini ya untuk resistannya dia saat ini atau supply zone-nya dia. Nah, ini kalau dari swap break dari sini ya kan saya pernah bahas juga ya, dia itu cenderung atau akan memungkinkan sekali untuk koreksi kemana. Yang pertama ke 108 ya, kalau kita lihat dulu di sini di 4 jam. Yang pertama ke 1708 ya di sini karena di sini ada area SNR-nya juga. Baru dia lanjut naik kemana? Dia lanjut naik ke sini 109.5. Ini kan area breakout dia ya, breakout yang mana yang ini 1, ini 2. Nah, ini breakout dia nih, jadi dia breakout tanggal 10 November ya, ini di retest lagi tanggal 9 November. Jadi memang masih potensi sekali untuk naik ke situ untuk melakukan retest kembali sebelum melanjutkan penurunannya ke bawah lagi begitu. Jadi itu untuk skenario dari si DXY kali ini begitu. Tapi kalau DXY belum bisa break dari sini, maka kemungkinan besar DXY ini akan sideways dulu nih. Dia akan sideways di area-area ini gitu. Dengan support rendahnya itu ada di 105.6 untuk saat ini si DXY itu sendiri. Kemudian untuk support paling bawahnya itu 103.6. Oke, itu untuk pembahasan dari si DXY itu sendiri. Dia akan cenderung sideways kalau dia belum bisa break dari kedua area tersebut gitu. Tapi kalau dia break atas, maka target dia itu 109.5 untuk melakukan retest kembali ke area breakout dia pada tanggal 9 November kemarin. Artinya
si XAUUSD ini juga akan retest atau turun naik ke bawah kurang lebih sampai ke 1080 ya, 1080 atau 1667 gitu. Kurang lebih di sini untuk retestnya dia kembali gitu. Ini untuk pertahanan terakhir dari si uptrend dia tersebut. Nah, kalau untuk di 4 jam ya, berarti kan kalau kita lihat ya, dia harus break dari sumber support yang ada di sini. Ya, jadi kalau di 4 jam ini itu biasa untuk intraday trading gitu. Kalau ini untuk big view-nya dia. Jadi ini memang kedua mapping ini itu penggunaannya berbeda begitu. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai XAUUSD itu untuk jadi planning utamanya tetap dia turun karena yang secara pola memang ada head and shoulder di 4 jam. Tapi tidak memungkinkan dia untuk naik kembali kalau dia bisa break dari mana 1768.4 ini. Jadi begitu dia break dari 1768 itu dia akan lanjut untuk retest ke 1783 sampai 1802 kembali begitu. Karena polanya turun dia itu udah rusak. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah 1768, kemudian sampai 1725, 1731, dan juga 1783 untuk dalam waktu dekat ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.